Engkau terus membawa hamba-Mu ini terus naik tinggi, berlari di dalam percepatan waktu dan waktu yang semakin cepat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati juga jemaat GPRY Tuhan. Kami menutup roh kemalasan, kami menutup roh ngantuk, kami menutup semua roh-roh yang mencoba mengambil damai sejahtera di tempat ini. Supaya firman-Mu Tuhan jatuh di tanah yang tepat Tuhan. Jatuh di setiap hati kami yang haus, rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami mengerti Tuhan, hanya dekat padamu saja kami aman Tuhan. Hanya menyatu erat kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Hanya dekat pada Tuhan saja. Jiwa kami tenang Bapa. Sebab daripada mula keselamatan kami Tuhan. Engkaulah perisai dan perlindungan bagi kami.
Bapa, berbicaralah Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berdaulat atas kami. Biarlah perkataanmu, dabarmu menghidupkan kami semua ya Bapa. Bapa Yahweh, Roh Kudus-Mu yang mengambil alih Tuhan, menuntun kami. Supaya kami mengerti apa rancangan-Mu dalam hidup kami. Apa yang menyukakan hati-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Tuhan Yahweh Sebaot, kami siap untuk makan sabda-Mu. Yang siap menerima dabar Bapa, katakan amin. Sahabat Shalom, saudara kasih. Haleluya. Saya senang saudara ada hadir di bait Tuhan di tempat ini untuk kita sama-sama memuji, mendengarkan dabar pengajaran Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Kita akan buka kitab suci, tidak asing yang sudah sering saudara dengar, tapi hari ini Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan kepada saudara. Terlebih dalam Matius 6 ayat 33, kita baca bersama-sama. Ada sekali sahabat, catat saya. Oke, ya. Matius 6 ayat 33, kita akan baca bersama-sama. Ya, saya percaya saudara sudah hafal ayat ini, tapi biar saudara gemakan dengan lidah bibir kita, supaya kita dapat memahami kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Bapa Yahweh dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Berbahagialah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang berbunyi, yang berkata, firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim, kerajaan Eloha, kerajaan Bapa Yahweh, dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara kasih, ini adalah pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita setelah disampaikan kepada orang-orang yang mengikutnya. Dikatakan, tetapi carilah dahulu, utamakan dulu, prioritaskan dulu, khususkan dulu, lebih utamakan dulu. Maka apa dikatakan? Maka semuanya akan ditambahkan. Semua segala apa yang diperlukan oleh anaknya, Bapa Yahweh akan sediakan bagi anak-anaknya yang memperhatikan apa yang menyukakan hati Tuhan. Berbicara kerajaan Elohim, kerajaan Bapa Yahweh, itu berbicara tentang kesukaan Bapa, berbicara tentang kemuliaan Bapa Yahweh. Mencari kerajaan, cari kehendak Bapa Yahweh. Saudara kekasih, apa kehendak Bapa Yahweh dalam kehidupan kita? Saudara pasti sudah ada yang saudara tahu. Tapi hari ini saya menyampaikan kepada saudara tentang kehendak Bapa untuk menyatakan keselamatan melalui saudara dan saya. Kehendak Bapa Yahweh yang terutama itu dikatakan Dia tidak ingin seorang pun binasa. Itu kehendak Bapa. Dan Tuhan mau buat saudara dan saya ada di tengah dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan ingin saudara dan saya berbuah-buah. Apa yang Tuhan inginkan? Berbuah-buah. Di dalam Matius, dalam kita baca saudara yang kasih, di dalam Matius 3 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar
kasih Bapa Yahweh akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada apa? Percaya kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara kasih, Yesus sudah memulai pemberitaannya ketika dia mulai dari kanak-kanak umur 12 tahun, dia sudah menyampaikan apa yang menyukakan hati Bapa. Dia sudah berada di bait Tuhan dan dia berbincang-bincang dengan para ahli Taurat. Saudara dan saya dididik mulai dari kecil, remaja, sampai dewasa, ya anak-anak sahabat, satu tujuannya, tujuan main goalnya, supaya kita beribadah kepada Bapa Yahweh. Bangsa Israel berada di pembuangan, keluar, Tuhan pakai Mose untuk keluar dari Misraim menuju tanah perjanjian, tujuannya untuk apa? Beribadah kepada Bapa Yahweh. Saudara bisa bayangkan berada di tengah bangsa Indonesia, seberapa banyak orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh, yang memuji menyembah Bapa Yahweh. Saudara kasih, di dalam gereja itu harus ada 3 pilar yang utama. Ya, yang pertama adalah marturia, ya. Dalam bahasa Yunani marturia itu artinya penginjilan, pemberitaan. Yang kedua koinonia. Koinonia itu mengadakan persekutuan, ya. Pemuritan. Yang ketiga, Anda sekolah sahabat dicatat ya sayangnya, biar kalian punya pengetahuan. Tadi pertama marturia, ya. Mengadakan visi misi penginjilan untuk memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, apa tadi? Koinonia, ya. Itu mengadakan persekutuan, pemuritan untuk mengembangkan seseorang untuk bisa, tujuannya apa? Memenangkan jiwa untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Yang ketiga apa? Yang ketiga diakonia. Selain kekasih kita, saya senang diakonia kita di bawah pimpinan Pak Drik bergerak dengan cepat, saya melihat, ya. Diakonia itu, saudaraku, sehingga nanti akan tergenapi dalam apa yang Tuhan katakan dalam Matius 25 ayat 35 sampai 37. Ketika ada yang sakit, kita perhatikan, ya, ketika Tuhan Yesus bilang, saat aku sakit engkau perhatikan. Ketika orang mengalami kesusahan, kelemahan, penderitaan, bahkan dalam penjara, itu Tuhan mau bahwa kita memberikan perhatian. Yang pertama tadi yang sebut, apa tadi yang pertama? Penginjilan. Bahasa Yunani apa? Marturia. Pintar. 100 buat Kevin. Penginjilan, saudara yang kasih. Penginjilan yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara supaya tidak salah arah adalah penginjilan yang berujung, yang main goalnya adalah Bapa Yahweh mendapat kehormatan, kemuliaan dalam penginjilan. Itulah yang Yesus kerjakan. Sebab di dalam Yohanes pasal 8:27, Yesus selalu berkata-kata tentang Bapa. Penginjilannya di mana-mana, berita baik yang disampaikan oleh Yesus adalah janji-janji Aba Yahweh. Ketetapan-ketetapan Bapa Yahweh yang mendatangkan keselamatan. Kalau tadi ada pujian kita, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu maksudnya adalah setiap orang yang percaya apa yang disampaikan oleh Yesua, mereka pasti selamat. Karena Yesua berbicara tentang siapa? Bapa. Dia tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Tapi semua apa yang dia dengar, apa yang diajarkan Bapa Yahweh, dia berkata, aku diajar oleh Bapa, itu yang kusampaikan. Mengapa penginjilan sekarang hasilnya Bapa tidak dipermuliakan?
Ya, karena generasi-generasi kurang memperhatikan apa yang dikehendaki oleh Yesua. Tuhan Yesus bilang apa? Di Matius 7, 21, 23. Kalau Bapakku tidak dipermuliakan, kamu pembuat kejahatan. Kalau pembuat kejahatan berarti apa? Penjahat. Kalau penjahat masuk surga enggak? Tidak. Jadi ketika kita mengutamakan, prioritaskan kerajaan Bapa Yahweh, itu berbicara tentang menyenangkan hati Bapa Yahweh, sekaligus menyenangkan hati siapa? Tuhan Yesus, Yesua. Tidak sia-sia pemberitaan Yesua, tidak sia-sia Yesua berkata tentang Bapa, tentang Bapa, tentang Bapa. Saudara menjadi pengikut, berbicara lagi tentang Bapa, Bapa, Bapa. Itu pengikut Yesua. Penginjilan masuk ke Indonesia melalui bangsa Portugis. Kira-kira tahun 1511 masuk ke Malaka. Makanya di Jakarta, daerah utara sana, ada gereja-gereja Portugis. Masuk gereja berdiri, dibangun di bawah pimpinan Alfonso. Lalu masuk ke Maluku, berdiri gereja-gereja di Maluku. Bahkan di Maluku ada gereja Protestan, lambangnya itu di bawahnya itu nama Bapa, Yod Hei Wow Hei. Tapi banyak orang Kristen di Maluku tidak tahu nama Bapa. Karena apa? Karena pengajaran yang masuk hanya sentral poinnya kepada putra. Saya mengajak saudara kita yang sedikit, memang Tuhan sudah bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Gak usah kecil hati. Tetap saudara, api Pantekostamu menyala-nyala. Ya, kau harus berada di on fire, selalu dalam keadaan hati yang meluap-luap. Ke Depok masuk penginjilan kira-kira 312 tahun yang lalu. Jadi kira-kira tahun sekarang tahun 2026 ya, kira-kira 200 tahun berapa itu kira-kira? Ya, sekitar 300, kalau saya nggak salah ingat 312 tahun sudah penginjilan masuk. Tapi apa hasilnya? Bapak dipermuliakan enggak? Tidak. Bapak itu bahkan bukan dipermuliakan, bahkan disubstitusi, diganti dengan nama Tuhan yang lain. Tapi saya mau mengajak saudara, kalau saudara mau hidup berbahagia, kalau saudara mau menjadi biji mata Tuhan, biar keluar dari hatimu, pikiranmu, dari mulut saudara, mulut saya, bahwa Bapa Yahweh adalah yang terutama. Kita beritahukan dia sumber nafas kehidupan yang menciptakan alam semesta raya, yang memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Firman Tuhan dikatakan Yesaya 45 ayat 5 sampai 7, nasib mujur dan nasib mujur, keberuntungan dan nasib malang ditentukan oleh Bapa Yahweh. Kita baca saja, supaya kalau nggak dibaca nanti saudara penginjilan lupa lagi. Catat sayangnya, anak sekolah sahabat, ya, bahwa nasib mujur keberuntungan itu di tangan Bapa Yahweh. Ya, betul ya. Oke, kita baca mulai ayat 5 ya. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Akulah Bapa Yahweh dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Tuhan. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan Yahweh yang membuat semuanya ini. Bapa Sang Pencipta yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, tapi tidak diberitakan dengan sungguh-sungguh, tidak diberitakan dengan baik. Saya mau generasi ini, generasi kita, jemaat GPR, haleluya. Kalau mau engkau nasibmu baik, nasibmu mujur, nasibmu beruntung, jangan engkau malu untuk menyampaikan. Jangan engkau segan kepada manusia.
Tapi takutlah akan Bapa Yahweh, hormati Bapa Yahweh. Ketika engkau melakukan marturia, saudara menjadi apa saudara kasih? Menjadi orang-orang yang dinyatakan dalam firman Tuhan, suratan Hamasia yang berjalan, yang dibaca oleh banyak orang. Jangan takut dibenci orang. Yesua bilang kepada orang Farisi, mengapa kamu mau membunuh aku? Aku menyampaikan semua apa yang disampaikan Bapa kepadaku, itu yang kusampaikan. Coba kita buka dalam Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-25. Yohanes 10 ayat 25. Kita baca bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Yesua menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Dalam nama siapa Bapak Yesus mengerjakan? Dalam nama Bapa Yahweh. ...312 tahun Injil masuk Depok, berarti masuk Maluku sudah tahun 1500, kira-kira 2200, sekarang 2026, berarti sudah 500 tahun lebih masuk ke Maluku, termasuk di Malaka. Tapi apa yang ada sekarang? Hanya segelintir orang, hanya segelintir gereja. Masuk bangsa Portugis, masuk bangsa Belanda, Jerman, melengkapi penginjilan-penginjilan. Tapi yang sedikit. Saya mau sampaikan kepada saudara betapa luar biasa Tuhan akan memberkati orang-orang yang mencari kerajaan Bapa Yahweh, mengutamakan kerajaan Bapa Yahweh. Dia akan dibuat nasib mujur dan keberuntungan ada padanya. Tuhan tahu hati kita, hati yang tidak sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Bapa. Ya, Tuhan tahu. Oleh sebab itu saya mau saudara koreksi, periksa hati kita. Apakah dalam hati kita ada sungguh-sungguh? Sekarang, di zaman sekarang, saudara bisa pergunakan medsos, media sosial untuk menyampaikan bahwa Bapa Yahweh itu adalah pencipta alam semesta raya. Saudaraku, penginjilan itu sangat penting. Tapi penginjilan model yang saya sampaikan kepada saudara, sentral pokoknya, main goalnya adalah kasih. Kenapa banyak keluarga? Karena tidak mengutamakan Bapa Yahweh. Kalau Bapa Yahweh yang terutama, Bapa akan membuat keluarga itu menjadi keluarga yang beruntung. Imam kepala keluarga memegang peranan penting. Jadi kalau imam gagal, gagal itu semua, saudara yang kasih. Ya. Jadi itu sebabnya sebagai penolong seorang istri harus mensupport sungguh-sungguh. Ya. Suami istri sudah datang ke tempat ini, harus saling mensupport. Kalau suami belum mau datang,
istri yang menyalurkan berkat Tuhan, yaitu kebenaran firman itu. Supaya apa? Supaya sekalian ditambahkan dalam hidup kita. Sekalian itu berbicara segala apa yang saudara perlukan, Tuhan perhatikan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, yang lain Tuhan akan perhatikan segalanya, semuanya. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terkecuali. Termasuk kesehatan saudara. Tapi kalau saudara kita kurang perhatian, maka kita akan banyak mengalami masalah-masalah. Penginjilan itu sangat penting. Karena apa? Karena untuk kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, berkat yang terbesar, saya mau sampaikan kepada saudara, berkat apa? Keselamatan. Ya, setelah keselamatan baru ada berkat apa? Kesehatan. Sudah itu berkat apa? Ekonomi, keuangan. Ya, jadi percuma saudara diberi berkat keuangan tapi sakit-sakitan saudara nggak bisa menikmati, percuma. Jadi pertama itu berkat keselamatan, selamat. Ya, baru berkat diberi berkat kesehatan, berkat keuangan, damai sukacita, ya, salom diberikan Tuhan dari Samaim. Saudaraku, kita akan membaca bagaimana pentingnya penginjilan, ya. Kita baca dulu dalam Matius pasal yang ke-16. Markus 16 dulu deh. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya. Sama-sama saudara yang kasih. Saudara buka suara untuk saudara menggemakan firman Tuhan. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara yang kekasih, 17 ayat 18. Ya, belum 18 belum. Baca 1, 2, 3. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Semua orang yang mengikut pengajaran Yesua, mereka akan berbicara tentang apa yang diajarkan oleh Yesua. Yesuanya terkenal. Tapi yang dibicarakan Yesus siapa? Bapa. Saudara akan terkenal, Tuhan senang. Tidak salah saudara terkenal. Tapi yang saudara bicarakan siapa? Bapa, bukan dirimu. Kehormatan, kemasyhuran, itu Tuhan janjikan. Aku membuat namamu menjadi masyhur. Kan? Kepada para nabi, pada orang-orang yang diberkati Tuhan, Tuhan janjikan begitu. Tapi ketika Bapa Yahweh menjadi nomor satu, saudara akan diberkati sekaliannya, semua akan ditambahkan. Ada kuasa dalam penginjilan itu. Saya percaya semua murid-murid Yesua akan mengikuti apa? Modelnya Yesua. Role model mereka itu adalah siapa? Yesua. Yesua itu sebagai rabi, sebagai guru yang termulia, panutan yang termulia. Pasti gaya bicaranya, isi bicaranya. Apa sih isi bicaranya? Oh, tentang Bapa, tentang Bapa. Tentang Bapa.
Jadi dia sejalan dengan apa yang Bapa sampaikan. Aku tidak menginginkan satu orang pun binasa. Genap itu yang kita baca tadi di Injil. Yohanes 3:16. Karena apa? Karena kuasa keselamatan itu datang dalam kehidupan seseorang ketika kebenaran itu diterima. Bagaimana mereka menerima kalau tidak ada yang menyampaikan? Depok banyak orang Kristen karena banyak penginjilan. Datang orang Belanda, sampai ada Belanda Depok, ada gereja-gereja Belanda yang diberdirikan. Cuman yang saya sayangkan itu saja tadi. Bapak itu mungkin mereka tahu tapi sudah disubstitusi, sudah diganti. Sehingga kehormatan, kemuliaan, keharuman Bapa itu tidak terdengar. Kita buka dari Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Matius 16 ayat 18 19 kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semua? Oke. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Petrus yang pernah berbuat salah, bahkan dihentak oleh Tuhan Yesus katakan, hai iblis. Apa dikatakan Yesus? Nyala engkau dari gara-gara apa? Karena kau tidak memikirkan apa kehendak Bapakku. Bapa bicara tentang keselamatan melalui pengorbanan Yesus sebagai domba yang tersembelih. Tapi dia berpikir lain. Karena demikianlah kasih Bapa akan dunia ini sehingga berikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya jangan binasa. Bapa merupakan sentral kasih. Bukan yang lain, tapi Bapa sentral kasih. Yesus menyampaikan kabar baik itu. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, kau di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Aku beri kunci kerajaan sorga. Berbahagia enggak? Harusnya berbahagia. Pasti berbahagia. Saudara diberikan kunci kerajaan sorga ketika saudara mengikuti teladan Yesus. Ada amin? Jangankan kunci kerajaan sorga. Dikasih kunci rumah kecil aja yang baru udah bahagia banget kan? Dapat kunci mobil yang baru, dapat hadiah misalnya. Weh, lompat-lompat itu. Pasti senang kan? Mana lebih bahagia? Kunci kerajaan sorga apa kunci rumah? Sorga. Nah, kunci kerajaan sorga ini kita dapat ketika kita melakukan apa yang Bapa sukai. Pegang kunci, penentu. Apabila engkau ikat, terikat. Apabila engkau lepas, terlepas. Saya dengar Ibu Gembala waktu mendoakan si Berto. Ya Berto, kau harus imanin. Kalau engkau mendoakan untuk kesehatan, katakan engkau sehat, semua baik, semua baik. Ya, terbukti apa yang dilepaskan itu menjadi kenyataan. Ada kuasa, ada power. Saudara yang kasih, saudara dan saya diberi kuasa untuk menyampaikan kebenaran ini.
percaya, tidak ada satu pemberitaan pun yang kau sampaikan, yang saudara sampaikan, itu sia-sia. Bapa Yahweh menyimpannya itu menjadi suatu catatan yang indah. Bapa Yahweh akan melihat semua apa yang kita kerjakan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Baru niat saja kata Bu Gembala, Tuhan sudah senang. Apalagi kita melakukannya. Jadi jangan ditolak. Jangan berpikiran negatif. Ya, harus berpikiran positif, positive thinking untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tunggu tanggal mainnya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Ya, tapi ketika saudara mengimanin nasib mujur, nasib keberuntungan, pasti Tuhan berikan. Tapi kalau sekalipun mulut kita, lidah bibir kita nggak pernah cerita tentang kebaikan Bapa kepada orang lain, bagaimana? Ya, saya waktu lagi semangat-semangatnya di tempat di sini, saya jalan ini ke kompleks ini. Saya cari orang Kristen, saya datangin, saya injilin. Kalau saudara nggak mau melakukan, nggak mau jalan, nggak mau apa, jangankan ke penduduk ya, keluarga sendiri, famili sendiri, adik sendiri, kakak sendiri kita nggak berani sampaikan kebenaran yang itu merupakan suatu hal yang sangat berharga di atas segalanya. Apa dipandang Tuhan kira-kira? Tuhan pandang apa? Kita tidak mau melakukan, satu. Yang kedua, kita dianggap egois. Hanya memikirkan diri sendiri, mau selamat sendiri. Dan itu Tuhan tidak suka. Ketika kita mau sungguh-sungguh, saya percaya bahwa Tuhan akan bukakan jalan saat tidak ada jalan. Tuhan akan membukakan berkat yang saudara tidak bisa duga-duga. Ya, saya banyak melihat cara Tuhan dalam hidup saya. Ya, saya percaya saudara ada saat ini, sekarang ini, saudara mendapatkan suatu apa yang Tuhan mau, dan saya percaya kalau saudara melakukannya, pasti saudara akan melihat cara Tuhan dalam hidup saudara yang luar biasa. Apa yang disebut supranatural, apa yang disebut spektakuler, itu akan terjadi. Ya. Baik saudara, kita akan lihat lagi firman Tuhan. Mengapa kita harus menyampaikan kebenaran itu? Supaya orang lain memuji, menyembah Bapa Yahweh. Ketika saudara menyampaikan kata-kata kalimat yang saudara sampaikan, itu akan membuat saudara menjadi menikmatinya. Setiap kalimat yang saudara sampaikan kepada orang lain, itu akan mewarnai hidup saudara. Misalnya saudara katakan, Bapa Yahweh Maha Penyembuh. Begitu orang itu terima, dia mengalami masalah penyakit atau masalah apa, dan dia percaya mengimaninya dan dia lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan dia akan mengalami kesembuhan. Bagi saudara yang menggemakannya, itu tergenapi dalam Amsal 18 ayat 21. Apa yang kau gemakan, itu kau akan makan hasilnya, buahnya. Jadi firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Saudara sampaikan kepada orang lain, itu akan memberkati saudara. Seperti Tevila, saudara kan selalu dengar saya berdoa, doa kepada Bapa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, Bapa yang Maha Penyembuh, Bapa yang Maha Mulia, kan selalu saya gemakan. Itu akan kembali ke diri saya. Itu akan tergenapi. Kenapa saya ngajak saudara bertevila rajin? Karena setiap kali saudara gemakan, itu akan mewarnai hidup saudara. Saudara katakan, Bapa Engkau yang terbaik, Engkau yang Maha Mulia, Engkau yang Maha Penyembuh, Engkau yang Maha Mendengar. Itu akan tergenapi, itu akan terjadi, itu akan teraplikasi dalam hidup yang menggemakannya. Dan itu akan menyelamatkan orang yang saudara sampaikan. Saudara menginjil, hai saudaraku, Bapak Yahweh itu Maha Penyayang. Bapak Yahweh itu penentu nasib mujur. Saudara bilang kepada orang lain nasib mujur, keluar dari mulut saudara, saudara akan mengalami nasibmu
bocor. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa Yahweh. Ya, kalau saudara menjadi mau ya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Misi penginjilan harus bergerak supaya bangku ini terisi. Kalau bangku-bangku ini terisi, saudara mahkota saudara tersedia. Jiwa itu mahkota. Ya, makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat-jemaat di Korintus, jemaat di mana dia menulis surat, dia katakan, kalian adalah, apa dia katakan? Kalian adalah bahasanya itu kira-kira begini. Kalian adalah kebahagiaanku. Kalian adalah kesukaan hatiku. Jadi hasil penginjilannya itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jadi ketika saudara membawa jiwa kepada Tuhan, itu sesuatu yang dipandang Tuhan, sesuatu yang sangat berharga. Ya. Ada amin. Hari ini kita mau di-push Tuhan untuk bergerak, ya. Saya katakan bergerak secara penginjilan yang tepat, kita mengikuti Yesua menjadi role model. Kalau Yesua bicara Bapa, kita bicara Bapa. Kita bukan bicara siapa-siapa, tapi kita berbicara tentang apa yang Bapa sukai, apa yang telah Bapa tentukan, apa yang telah Bapa gariskan, apa yang Tuhan telah berikan, sehingga kita bersyukur dan orang lain kita ajak bersyukur. Kita katakan kepada orang yang kita jumpai bahwa nafas kehidupan yang kau miliki sekarang itu adalah milik Bapa. Satu poin kata itu saja, asal dia tahu pemberinya adalah Bapa Yahweh, dia ketika tidur dia mikir, apa betul itu yang dibilang si A itu? Apa betul itu yang dibilang ibu itu? Kalau Roh Kudus bekerja, itu kalau orang Batak bilang itu diusor-usor tuh. Dia apa? Diaduk-aduk itu hati dan pikirannya. Dia rimang-rimang, dia pikir-pikirin. Nah, Roh Kudus akan menjamah dia. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11, apa yang keluar, apa yang telah pemberitaan yang telah disampaikan oleh hambanya, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, jadi saya mampu saudara untuk terus mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara kasih, Tuhan sudah memberikan talenta kepada saudara. Saya percaya bahwa tiap kita ada Tuhan beri karunia, ya, ada jabatan yang Tuhan berikan. Saya pesan kepada saudara supaya itu dimaksimalkan, ya. Talent, kasih karunia itu yang Tuhan berikan kepada saudara itu harus dikembangkan, harus bisa dirasa oleh orang lain. Jadi saudara harus menjadi saluran berkat untuk orang lain. Ya, jadi jangan seperti seorang yang diberikan talenta cuma satu talenta tapi dia tanam, ya, tidak dia kembangkan. Yang diberi kembangkan itu yang diberi 5 talenta oleh tuannya, dia menghasilkan 5 talenta. Yang diberikan 2 menghasilkan 2, tapi yang satu ditanam. Apa yang Tuhan katakan? Dia hamba yang jahat. Jadi kalau saudara sudah Tuhan kasih jabatan, itu harus bekerja, ya. Jawatan yang Tuhan percayakan kepada saudara sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pengajar, ya, ada 5 jawatan itu sudah, itu mesti berjalan, ya. Jangan mandek, ya, supaya apa? Supaya Depok ini penuh kemuliaan Bapa Yahweh. Hadirkan kerajaan Bapa Yahweh melalui
apa yang kita perbuat, ya, berikan perhatian. Itu tentang marturia, tentang koinonia, bersekutu dengan Tuhan, ya, ada ibadah bersama, ada persekutuan doa bersama, ada ibadah keluarga bersama, ya, itu koinonia. Jadi itu harus berjalan dalam rumah tangga. Harus ada api di tengah-tengah setiap keluarga, ada mesbah doa, ya. Saya berharap jangan sampai keluarga mengalami kegersangan, ya. Tidak ada doa, tidak ada pujian, penyembahan, ya. Saya juga lagi teringat itu yang Pak Sekretaris sampaikan mengenai pembacaan, ya. Ada Torah, ada Haftarah, ada Besora. Itu Saudara yang kasih, saya melihat sekarang itu ada sampai 3 sampai 5 pasal, ya. Apa saudara ikut ada baca? Ya, itu saya membaca itu saya sampaikan kepada saudara itu baca untuk 1 minggu, ya. Jadi kalau misalnya Pak Sekretaris mengeluarkan itu hari Jumat, nanti saudara baca mulai dari apa namanya hari berikutnya Sabat, Senin, apa Minggu, Senin, Selasa sampai ketemu Jumat yang akan datang selesai. Bagi kepada anak-anakmu, dan itu hanya bisa terjadi di tengah keluarga yang beribadah, yang bersekutu, yang mengadakan koinonia. Disitulah Tuhan nanti akan bekerja kepada anak-anak kita, mereka akan bertumbuh. Setiap kalimat yang dia baca, yang kita suruh baca, saya percaya ya Tuhan akan memberikan dia pengertian. Ada amin, saudara yang kasih? Ya, perhatikan anak-anakmu, ajak berdoa, ajak baca yang sudah ditentukan, ya. Di buletin saudara bisa baca itu, ya. Karena kalau saudara baca itu di pas pembukaan Sabat, Ereb Sabat, itu kebanyakan, ya. Sampai 3 sampai 5 pasal saya lihat habis waktu saudara nanti. Sehingga tefila untuk Ereb Sabatnya eh, terlalu panjang, ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada jemaat GPRALU, mumpung saya masih ingat. Jadi koinonia itu harus berjalan di tengah keluarga, juga di gereja kita. Itu sebabnya jangan sampai saudara meninggalkan ibadah, ya, yang seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Jadi saudara harus tetap setia, ya, dalam koinonia. Dalam diakonia saya melihat puji Tuhan, ya, ini pelayanan diakonia, pelayanan sosial sudah berjalan dan saya lihat sangat baik, ya. Kemudian pejabatnya juga yang Pak Drake dengan tim itu sehati, ya, cepat bergerak, dan saya percaya pasti Tuhan akan memberkati hamba-hambanya ini, ya. Semua yang melakukan itu pasti akan mendapatkan perhatian Tuhan. Jadi 3 pilar ini di gereja, di tengah keluarga, ketika 3 pilar ini ada dalam hidup kita, saya percaya saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, percayalah. Ya, satu set poin yang penting hari ini saya sampaikan kepada saudara, jangan malu menyampaikan apa yang Bapak Yahweh taruh di hatimu tentang pribadi Bapak, tentang kesukaan Bapak, tentang ketetapan Bapak. Kesukaan Bapak dia dipuji, dipuja dan disembah. Ya, kalau namanya ada di kitab suci, namanya tersangkut namanya, itu bahasa Ibrani itu saya lihat itu, saya baca itu banyak sekali, ya. Hasil penelitian saya nggak baca satu-satu, ya, nggak hitung satu-satu maksudnya. Walaupun saya sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi hasil penelitian itu ada lebih kurang 6.800 kali nama Bapa di situ. Saudara bisa bayangkan 6.800 apa untuk diplototin saja, apa untuk dibaca. Tapi untuk di apa? Dipuji, dipuja, dimasyurkan, dimuliakan. Bukan diplototin, bukan hanya dibaca. Tapi untuk dipuji, dipuja, dimuliakan, diberitakan. Itulah misi penginjilan, ya. Itulah eklesia, itulah gereja. Ya, gereja itu bahasa Yunani eklesia. Eklesia itu artinya orang yang dibawa, diajak
keluar untuk menyampaikan kebenaran. Ya, jadi kalau saudara gereja ini gedung tempat kita beribadah bersama, tapi pribadi saudara adalah gereja-gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja yang pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Jadi gereja itu dia melangkah keluar, menyampaikan kebenaran untuk orang lain diselamatkan. Ada amin? Siapa yang mau melakukan misi penginjilan? Coba angkat tangannya. Janji ya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang mengangkat tangannya akan melihat kemuliaan Tuhan. Demi nama Bapa Yahweh terjadi atas hidupmu. Apa yang kuikat akan terikat. Demi nama Bapa Yahweh terjadi. Haleluya. Ya, inilah firman Tuhan pada hari ini. Ya, saya berharap saudara pegang sehingga ketika saudara mempraktikkannya, saudara mengajak orang untuk percaya, jangan takut dihina, jangan takut dicaci. Saya sudah kenyang dengan hinaan. Ya, bahkan saya pernah mau dideportasi, mau diusir keluar Indonesia. Ya, tapi saya melihat terus kemuliaan Tuhan menyertai hidup saya. Jadi saya mau bersaksi kepada saudara bahwa orang-orang yang berani menyatakan kemuliaan, kemauan, kehendak, kerinduan Bapa Yahweh, hidupnya akan dirubah Tuhan. Amin. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita naikkan pujian. El Shaddai, kita nyanyikan pujian El Shaddai, kita menyatakan kebesaran Bapa. El Shaddai artinya Bapa Yahweh Maha Kuasa. Mari bangkit berdiri saudara kasih, nyanyikan pujian, ucapkan dengan imanmu ya. Kalau kau katakan Bapa itu El Shaddai, dia akan berkuasa dalam hidupmu. El Shaddai. El Shaddai.
maka perkataanmu Bapa, katakan dengan sungguh-sungguh kepada Bapa ya. Aku berdosa padamu. Saya minta Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Maka perkataanmu Bapa, taruh dalam hatiku, supaya berdosa padamu. Maka perkataanmu, maka perkataanmu Bapa, taruh dalam hatiku, supaya selidiki hati kami Tuhan, selidiki hati kami Bapa. Selidiki hati. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Bapa. Kau
kesombongan, hancurkan setiap keangkuhan, hancurkan setiap keangkuhan. Ajarkan hatiku Bapa untuk takut akan Bapa Yahweh. Ajarkan hatiku Bapa untuk menaruh hormat kepadamu. Ajarkanku Tuhan, ajar kami Bapa. Berbicaralah di hati kami, berbicaralah di hati kami. Berikan kami hati yang mau diajar oleh firman-Mu. Berikan kami hati yang mau taat akan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau dibentuk. Berikan kami hati yang mau dibentuk. Berikan hati kami yang lemah lembut untuk diajar oleh firman-Mu. Jauhkanlah hati yang keras, jauhkanlah hati yang keras, jauhkanlah hati yang keras, jauhkanlah ya Bapa dari umat-Mu jemaat GPRH. Haleluya. Berikan hati kami yang taat, berikan kami kerendahan hati untuk mau diajar, untuk mau dibentuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara pada siang hari ini di hatimu. Biarkan engkau berjumpa dengan Tuhan. Biarkan engkau diam untuk mendengarkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup setiap kita. Tuhan berurusan dengan hatimu, karena hanya Tuhan yang tahu isi hatimu. Perlawananmu, pembangkanganmu, pemberontakanmu, kesombonganmu Tuhan tahu. Biarkan Tuhan berurusan dulu dengan hatimu, baru masalahmu. Masalah Tuhan ada di hatimu, bukan di masalahmu. Masalahmu itu kecil bagi Tuhan. Biarkan Tuhan membentuk hatimu. Biarkan Tuhan ngajari hatimu. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Haleluya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdiri di hadapan-Mu pada Sabat yang mulia ini. Bapak, ampunilah sekiranya ada di antara kami yang meremehkan firman Tuhan, meremehkan pengajaran. Dan kami Tuhan mau Bapa pada siang hari ini menerima jamahan-Mu. Mari Tuhan Kau menjamah setiap hati kami, sehingga setiap Sabat kami diajar oleh firman-Mu, kami mau taat, kami mau tunduk. Ada penundukan diri di dalam hidup kami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami diberkati oleh Bapa Yahweh, sehingga hidup kami dimuliakan oleh Bapa Yahweh, sehingga Bapa Yahweh melindungi kami dari keempat penjuru angin. Terima kasih Tuhan. Bapa, hari-hari ini Engkau akan terus melilik hati kami. Hari-hari ini Engkau akan terus membentuk hati kami. Bapa, kami mau serahkan hati kami hari-hari ini untuk diajar oleh firman-Mu Tuhan. Bapa, kami mau terus Tuhan diajar oleh firman-Mu. Karena kami tahu ketika hati kami selaras dengan hati Tuhan. Oh Bapa, kami adalah anak, ada kuasa atau ada otoritas di dalam hidup kami. Ketika kehendak kami selaras dengan kehendak Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ada otoritas yang diberikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika hati kami selaras dengan hati Tuhan, sefrekuensi dengan kehendak Tuhan, maka apa yang kami minta, bahkan belum kami minta, Tuhan akan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat Tuhan setiap hati kami. Bapa, kami mau memberikan hari-hari ini, Tuhan, di bulan Elul ini Tuhan, adalah bulan perenungan. Bulan Elul ini sampai nanti kami merayakan
Hari Raya Rosasana 40 hari Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan hati kami, merenungkan jalan-jalan hidup kami, merenungkan cara kami berpikir, merenungkan cara kami bertindak, merenungkan kami meresponi firman Tuhan. Bapak, ada 40 hari ini terus berjalan. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah di bulan Elul ini Tuhan, kami melakukan perenungan atas hidup kami. Kami mau turut Tuhan akan firman-Mu pada sabat ini. Di mana firman-Mu, kami adalah Tuhan murid-murid-Mu yang akan Kau utus. Seperti Tuhan mengutus 12 rasul, maka Bapa akan mengutus setiap kami sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan bagi